Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala Ramadan syahrul Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiz ziham. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersama-sama menikmati indahnya ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semua ibadah yang sudah kita laksanakan, baik puasa kita, tadarus kita, infak dan sedekah kita, termasuk tilawah Quran, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Jamaah rahimakumullah, Ramadan disebut juga sebagai syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena pada bulan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas atas petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini artinya di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan interaksi kita terhadap Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa taala yang jadikan pedoman di dalam hidup dan kehidupan kita. Kita tingkatkan interaksi kita di dalam membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran, kemudian mentadaburkannya Al-Quran untuk diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkaitan dengan itu, manusia berinteraksi dengan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan, ada 4 perumpamaan, sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa perumpamaan tersebut? Yang pertama, kata Rasul, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran diumpamakan kal utrujah, seperti buah utrujah. Apa buah utrujah itu? Yaitu sebuah buah di mana ta'muha thayyibun warihuha thayyibun, buah yang rasanya sangat manis, enak, dan aromanya pun juga sedap. Siapakah golongan orang-orang yang diumpamakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti buah utrujah? Yaitu al-mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an, orang mukmin yang baik, orang mukmin yang soleh, yang senantiasa membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran sudah dijadikan bagian daripada kehidupannya. Dimanapun dia berada, kapanpun waktunya, dia selalu berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran bukan sebatas di dalam bacaan, di dalam lisannya, tetapi sudah masuk dalam relung hatinya, yang sudah menjadikan perilaku di dalam kehidupannya sehari-hari. Maka orang yang seperti inilah oleh Rasulullah SAW diumpamakan seperti buah utrujah, yaitu orang yang memang berinteraksi Al-Quran bukan hanya sekedar membaca, tetapi dia memahami dan mengaplikasikan di dalam kehidupannya sehari-hari.
Yang kedua, perumpamaan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diumpamakan katamar, seperti buah kurma. Tokmuha thayyibun wala rihalaha. Buah kurma itu buahnya yang sangat manis, buahnya enak, tapi tidak ada aromanya. Siapa golongan yang diumpamakan seperti buah kurma? Rasul menjelaskan, al-mu'min la yaqra'ul Qur'an. Orang mukmin tetapi dia tidak pernah sama sekali berinteraksi dengan Al-Quran. Perilakunya sehari-hari sesuai dengan tuntunan Al-Quran, tetapi dia tidak pernah sama sekali tadarus, tidak pernah sekali tilawah membaca Al-Quran. Orang seperti ini adalah diumpamakan di Rasulullah SAW seperti katamar, buah kurma. Kemudian yang ketiga, oleh Rasulullah SAW, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran diumpamakan seperti kamasalir raihanah, seperti buah raihanah. Apa itu buah raihanah? Rihuha thayyibun tokmuha murrun. Buah yang baunya, aromanya manis, aromanya enak, sedap, tetapi rasanya pahit. Siapa golongan yang ketiga ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan adalah al-fajir alladzi yaqra'ul Qur'an. Orang mukmin yang berbuat dosa atau orang munafik, dia rajin membaca Al-Quran. Al-Quran hanya dijadikan bacaan sebatas sampai di tenggorokan saja, tidak masuk sampai ke dalam hatinya. Inilah orang-orang yang setiap hari masih suka berbuat dosa, berbuat kejahatan, tetapi dia masih rajin membaca Al-Quran. Ini golongan yang ketiga. Dan golongan yang keempat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diumpamakan seperti kamasalil handolah, seperti buah handolah, yaitu tokmuha murrun wala rihalaha. Rasanya sudah pahit, tidak enak, dan gak ada aromanya sama sekali. Ini adalah al-fajir la yaqra'ul Qur'an. Orang mukmin yang berbuat dosa, orang mukmin yang berbuat jahat dan sama sekali tidak pernah membaca Al-Quran. Inilah 4 perumpamaan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, di bulan yang penuh berkah ini, di Ramadan ini, mari kita tingkatkan interaksi kita terhadap Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca, tapi bagaimana kita memahami kemudian mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita saling berlomba di dalam berinteraksi terhadap Al-Quran, membaca Al-Quran dimanapun kita berada. Apalagi ini bulan Ramadan, syahrul Quran, bulan Al-Quran, maka alangkah indahnya kalau hari-hari di bulan Ramadan ini kita hiasi hari kita dengan penuh membaca Al-Quran. Karena orang yang senantiasa membaca Al-Quran dengan baik, maka Al-Quran itu akan menjadi penolong bagi orang-orang yang mau membacanya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lil ashabih. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran pada hari kiamat nanti akan datang sebagai penolong bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita senantiasa bisa membaca, tadarus, kemudian mengaplikasikan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini terus meningkat, dan mudah-mudahan kita pun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang benar-benar mempunyai kepribadian yang bertakwa di dalam kehidupan sehari-hari. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share.